Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman sudah mau hadir nih. Mohon maaf sebelumnya kemarin saya nggak bisa hadir karena kontrol di rumah sakit. Jadi di minggu ke-7 kita akan ngebahas selanjutnya karena kan di minggu ke-5 itu kita sudah membahas terkait dengan supervised learning ya, menggunakan algoritma klasifikasi SVM. Nah, di unsupervised learning ini adalah gimana caranya mesin tersebut belajar secara mandiri tanpa perlu kita kasih tahu. Nah, fokus kita di unsupervised learning itu ada dua, yaitu clustering dan dimension reduction. Dimana pada bagian ke-1 kita membahas di bagian clustering dulu, karena unsupervised learning ini lumayan cukup banyak. Jadi di pertemuan sesi ke-9 nanti kita membahas dimension reduction ke teman-teman. Lalu kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak yang kemarin supervised learning itu apa sih supervised learning? Kan kita udah belajar tuh gimana. Ayo, masa tidak ada yang tahu nih, nggak ada yang hafal. Supervised learning, apa yang dimaksud supervised learning? Tipe dari mesin learning menggunakan data-data yang berlabel. Oke, betul. Jadi supervised learning itu merupakan metode pembelajaran di mana model kita latih dengan menggunakan data yang sudah memiliki label. Nah, sehingga input label tersebut hasilnya sudah diketahui ya teman-teman mau dilakukan klasifikasinya. Nah, balik lagi untuk refreshment teman-teman, kita ngebahas terkait AI, ML, deep learning. Nah, AI itu merupakan suatu kecerdasan buatan di mana untuk membuat mesin atau program menjadi lebih pintar, mirip seperti manusia. Jadi di AI ini kita memberikan pemahaman kepada komputer dengan aturan-aturan yang sudah kita tentukan, gitu teman-teman, untuk mengambil keputusan. Kemudian di machine learning, komputer ini sudah belajar secara mandiri tanpa perlu kita berikan inputan lagi tujuan akhirnya apa. Nah, meskipun di machine learning ini masih ada beberapa yang perlu kita supervisi kayak di supervised learning. Nah, kalau di machine learning untuk unsupervised itu tidak perlu disupervisi ataupun diawasi. Lalu di deep learning ini merupakan bagian dari machine learning yang lebih dalam lagi. Ini lebih seperti cara manusia berpikir ya, neuron-neuron yang terhubung, jaringan-jaringan saraf yang terhubung, ini akan ada di deep learning, di mana komputer itu sudah memiliki cara untuk berpikir dan meniru cara kerja otak manusia, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke unsupervised learning. Apa sih unsupervised learning? Coba ngobrol lagi. Mesin learning yang mempelajari tanpa pengawasan manusia. Gimana? Mesin learning yang mempelajari datanya tapi nggak pakai manusia. Ya betul. Tapi lebih tepatnya unsupervised learning ini kita kenal sebagai unsupervised machine learning. Ini menggunakan algoritma untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan dataset yang tidak memiliki label. Jadi itu perbedaannya ya, unsupervised dengan supervised. Jadi supervised itu sudah punya label, sudah punya klasifikasinya. Kemudian kalau unsupervised itu tidak memiliki label. Nah, bagaimana si komputer tersebut mengklasifikasikan data-data yang tidak berlabel itu kita
supervised learning itu digunakan juga untuk analisis data eksploratif, kemudian penjualan silang, segmentasi pelanggan, dan pengenalan citra. Tadi salah, bukan supervised tapi unsupervised. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, kita akan membahas unsupervised learning itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada clustering dan juga dimension reduction. Untuk clustering ini kita akan melihat kesamaan atau perbedaannya dari setiap data. Jadi misalkan ada ayam yang dicampur ya, ada ayam negeri sama ayam kampung, kemudian ada ayam jago. Nah, di clustering ini si mesin kita suruh memisahkan secara otomatis tanpa perlu kita kasih tahu nih karakteristik dari ayam tersebut, sehingga nanti diklasifikasikan, dikandangkan lah ibaratnya gitu, ayam jago, ayam negeri, dan ayam kampung. Nah, ini dinamakan clustering. Kemudian dimension reduction ini teknik yang digunakan untuk mengatur fitur-fitur algoritma ataupun di bagian tahap preprocessing agar tidak terlalu banyak gitu teman-teman. Nah, ini lebih simpelnya seperti ini. Jadi di clustering itu lebih terkenalnya menggunakan algoritma namanya K-means ya. K-means itu merupakan suatu algoritma clustering untuk mengelompokkan data-data yang tidak memiliki label. Ya, misalkan, nah itu tadi kan ada titik-titik tersebut. Nah, itu dilihat jarak-jaraknya yang lebih dekat ke centroid sehingga akan dikelompokkan nih menjadi suatu lingkaran ya, atau suatu cluster. Bisa dibilang seperti itu. Nah, X ini ditandai dengan centroid, di mana sih mesin itu menentukan titik centroidnya atau titik tengahnya itu ada algoritmanya sendiri ya teman-teman. Kemudian di dimension reduction itu kita lebih menggunakan teknik namanya principal component analysis. Nah, ini gimana caranya kita mengurangi fitur-fitur yang nggak bermanfaat di dalam algoritma biar algoritmanya itu lebih cerdas lagi, nggak terlalu kompleks dan rumit. Tapi di sini ada tahap ketiga nih di dalam unsupervised yang jarang banget diinfokan lah ke kita, namanya association rule mining, yaitu a priori. Di mana a priori ini biasanya digunakan ketika kita berbelanja di Indomaret, di Alfamart, di Giant, Superhero. Nah, ketika kita belanja sesuatu pasti akan ditawarkan nih oleh si hasilnya apa mau beli ini. Nah, itu biasanya muncul tuh di suatu visinya ya, visi penjualan tersebut untuk sugestinya dalam membeli. Karena itu akan bisa dibilang mesin itu belajar karakteristiknya. Biasanya kalau beli roti, beli susu, maka selanjutnya dia akan membeli apa nih si pelanggan tersebut. Nah, itu bisa menggunakan namanya a priori atau association rule mining gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke clustering K-means. Ini lebih banyak perhitungannya, jadi kita tahap per tahap aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dihadapi suatu matematika ataupun algoritma K-means, terus misalkan teman-teman lanjut S2 untuk menghitung lah algoritma K-means ini jalannya gimana sih? Nah, di sini diinfokan kalau titik A ini memiliki titik X dan Y-nya 23. Ini titik A. Kemudian titik B itu 33 berarti di sini. Kemudian titik C itu 66, titik D 88, E 11 dan F 44. Di sini kita mau mencari titik centroid yang terlebih dahulu. Maka kita perlu namanya menggunakan algoritma K-means untuk menentukan centroidnya teman-teman. Gitu ya. Jadi algoritma K-means ini kita bisa ngatur nih, kita mau mengumpulkan titik centroidnya berapa banyak. Nah, karena ini datanya kita lihat sedikit, maka kita menggunakan dua clusteringnya, dua cluster, dua titik centroid. Lalu kita bisa menentukan dengan rumus tersebut ya, di dalam akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini untuk menghitung jarak titik centroid dengan rumus Euclidean. Euclidean itu rumus untuk mencari centroid. Nah,
Jika seperti ini ya, ini ibaratnya ini sudah diketahui nih titik sentroidnya, nanti kita mencari titik sentroid baru dari kelas tersebut. Nah, ini yang perlu kita lihat ya untuk melakukan pencarian titik sentroid baru teman-teman. Ini menggunakan rumus tersebut sehingga kita akan memperhitungkan jarak ke sentroid 1 di mana yaitu A kemudian A sama dengan 0, kemudian jarak ke sentroid 2 dengan rumus tersebut dihasilkan nilai titiknya adalah di 5. Dan titik B 3,3 tadi kita hitung jarak sentroid ke satunya, yaitu kita mendapatkan nilai 1, kemudian jarak sentroid keduanya kita masukkan 4,24 dan seterusnya teman-teman. Nah, ini sampai kita mendapatkan keseluruhan titik sentroidnya tersebut teman-teman. Jadi dari yang tadi kita titik poinnya A, B, C, D, E, F sudah diketahui, kita cari nih titik sentroid barunya nanti di mana. Ini kan udah ketahuan nih dari rumus tersebut. Nah, kira seperti ini teman-teman. Jadi setelah dilihat poin-poin yang mendekati titik sentroid, maka dapat ditentukan nih klaster tersebut, klaster merah, klaster 1 itu klaster merah, kemudian klaster 2 itu klaster hijau. Nah ini merupakan suatu pengelompokan yang dilakukan oleh komputer ya di dalam algoritma K-means. Ini penentuan klasternya. Jika seperti ini, kemudian kita mencari sentroid barunya. Nah, untuk sentroid barunya ini rumusnya bisa dibilang ini rumus matematika dasar yang mungkin untuk algoritma lain ini akan lebih kompleks lagi. Untuk K-means sendiri sentroid barunya kita bisa hitung nih dari yang tadi. Titik A itu kan 2,3, titik B 3,3, yang merah dan hijau ya. Jadi kita mencari sentroid merah dan sentroid hijau ya. Ini kita tambahkan, kemudian kita bagi 4, sehingga kita mendapatkan sentroid baru di 2,5 dan 2,75. Kemudian ini sentroid barunya juga kita mendapatkan di titik 7,7. Nah, sehingga teman-teman kita mendapatkan titik sentroid baru nih dari yang tadi mungkin klasternya merah dan hijau, ini bertambah lagi satu poin lagi sentroid ya antara klaster 1 dan klaster 2. Nah ini kita bisa tambahkan. Nanti ini akan terus bertambah ya teman-teman ya. Nilai-nilainya tergantung nanti kita mencari klasternya itu berapa banyak. Apakah kita mencari klasternya 4, 3, 2, 1 atau 10, yang kita bisa. Nah biar kita dapat 3 itu maksudnya pengelompokannya gimana? Kan kalau itu kalau bapak kan yang sini 4, yang sini cuma 2. Yang ini tadi dari rumus yang ini. Nah, dari rumus ini kita cari yang paling dekat. Ini kan yang misalkan nih masing-masing kita cari jaraknya ke titik sentroid 1 ataupun 2. Yang paling mendekati itu yang mana? Ini kan kalau titik A yang paling dekat itu kan 0 ya, berarti ya, kita masukin 0, berarti jarak ke sentroid 1 dia akan diklasterin di sentroid 1. Kemudian jarak titik B ini yang paling dekat ini 1 apa 4,24, berarti kan ini 1 kan dia akan masuk ke sentroid 1. Kemudian di titik C ini yang paling dekat yang mana? Berarti kan kita masuk ke sentroid 2 kan, karena nggak perlu dia jarak yang paling jauh kan, dia tinggal 0 langkah aja udah jadi titik sentroid 2 itu teman-teman. Jadi ya dicari yang paling rendah dari ini apa gitu ya hitungannya. Nah ini kan kita baru mencari satu sentroid ya, mungkin nanti akan bertambah mau berapa sentroid. Ini kita bisa diulang-ulang tekniknya tersebut sampai dengan kebutuhan kita yang ingin kita butuhkan.
Sebelum kita masuk ke praktikum, kita saya mau ngasih informasi dulu. Jadi kuliah pengganti sesi 6 itu nanti akan bersifat online ya teman-teman, di Selasa 29 Oktober jam 7 malam. Ada yang keberatan nggak? Plus praktikum. Ya. Berapa Pak? Jam 7 malam ya. Jam 8 ya. Kalau bisa sih nggak terlalu lama sih. Karena materinya sedikit sih untuk yang sesi 6. Boleh ya. Oke, kita masuk ke praktikum. Nanti kita akan melakukan yang tadi tuh, perhitungan tersebut ke dalam implementasi programnya ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti ini nanti yang bisa dilihat hasilnya. Oke, sebentar. Saya share ke mana ya tadi? Oke, kita masuk ke praktikum teman-teman. Silakan ya teman-teman ya, buka Google Colab-nya. Ini udah ngefek ya kalau misalnya saya jadi satu film. Kalau bisa sih dipisah sih, kalau bisa. Kita nanti bentuk sama variabel yang sama. Kan sudah diketahui ya titik-nya berapa sampai titik F. Nah, ini kita mau bikin bujur lah dari X dan Y-nya. Titik A 2,3, berarti titik X-nya 2, titik Y-nya 3, titik Y-nya kemudian X-Y-nya 3, kemudian titik C-nya X-Y-nya 6, sampai titik F 4. Gitu. Silakan di coding. 7 kan? 6 saya nggak masuk. Ya. Kan udah. Tugas lupa. Sesi lupa. Astagfirullah. Oh iya, itu perlu dibahas. Sudah semua? Apa sih? Oh, Lagi-lagi. Apa? Lagi. Apa sih? Tahu ini apa Pak? apa? Session apa itu? Kemudian itu unsupervised learning bagian 1. Mantap. Apa ya? Nggak ada sectionnya. Ini ya, ini tutorial gimana tadi yang matematikanya tersebut kita masukkan ke dalam si programnya. Kita belajar juga. Oh, Allah. Pak itu kurung biasa ya Pak ya? Ah, kurung siku. Mana? Ray. Ini kurung biasa, ini kurung siku. Oh,
Oh, Ke bawah dikit kok. Ya. Google Form. Si, saya dulu. Langsung. Ke bawah kok. Udah semua. Dari data input, data collection kita, ada yang kita latih. Algoritma Emmons. Belum. Merah. Belum. Ini apa lihat tak? Itu PLT apa? Bisa yang atasnya grade. Oh nggak bisa. Kembali saya. Nah, bukan salah. Gitu. Sudah sampai mana teman-teman? Bawah pak. Ada bawahnya pak. Ada bawahnya lagi. Banyak. Kalian kalau ke bawah itu pak. Betul. Iteration. Oh, iteration. Itu ya. Ini belum dirunning kan Pak? Belum. Iteration itu
itu INT. kayak tadi kita bikin sentral pertama, kedua. Iteration. Kalau pakai ini masih dibilang simple ya, karena masih matematika dasar juga, jadi kita bisa atur sesuka hati. Dan kayak tadi saya bilang klasternya ini kita bisa atur juga, kita mau berapa klaster, apakah 2 atau 3, 4, tapi teman-teman bisa lakukan juga. Bisa buat klaster. Gimana itu? Kalau sampai sini, kalau nggak selesai, lu kerjanya kapan? Pindahin ke drive loh. Sama aja kan ngerjain di laptop juga kayak gini. Ya, udah kan. Ngorek. Udah sampai mana teman-teman? Udah sampai berapa? Udah sampai data point. Data point. Udah kan? Ya. Biasanya sih lanjut studio. Lanjut studio belum. Terus ini gimana ya? Gua nanya ini. Nanti gimana studio di kamar gua? Cuma baru bisa Kayak sama gua laptop. Lo nggak bawa laptop hari ini? Soalnya gua laptop buru-buru. Wah, yang satunya nggak di bawah. Oh, yang itu. Cepet kan? Masih lama ini. Ayo cepet Pak. Aduh jangan. Kalau itu baru sih. Kacamata yang mati. Pas ini dia ada remote-nya. Mana tahu? Hanya saja dunia. Udah. Sama permutasi. Oh, apa sumbi? Yang mereka itu. Namanya apa sumbi? Emang sumbi bener. Oh, kayak sih. saya Siapa? enggak rap. Sama. Ada orang Ya paling jauh. Lo ya yang buat gua lapangan? foto apa itu kan? Iya, foto apa? Itu namanya apa sumbi? Apa sumbi? Yang mesti gue yang mau kirim coba. Ku ingin kembali ke masa itu. Pastinya remote nggak mau connect gimana? Orang sih. Udah mulai data aja. Hah? For import
Terus apa sih? Pak, aku bagus tahu kok. Iya Pak, ketutupan itu saya ketutupan. Nah, kok mati sih? Aslinya nggak kuat kok. Nah, warnanya bisa kalian atur ya. Kalau Pak itu R, titik 2 ya Pak? yang mana? Points. Ya. PLT. Ini kalau R ini red ya, B itu blue. Pak, apa itu? Starter. Saya dua. Scatter. Skatenya dua kan? Iya iya. Import Data point. Itu kurang siku ya? Ya. Terus fungsiku. Leverage yang enggak Pak yang samping. Powersnya apa? Power terus Fungsiku. fungsiku ya Pak. Itu 0,5 kan Pak ya? Ya. Yang belakang juga katanya tak. Jadi Swingin dong. Itu swing. jangan dingin-dingin sih. Dapat swing nggak dapat swing. Aldian. Tak swingin teh tak. Rijal gak kasih stiker motor apa nanti? Pasti geng. Pasti geng langsung. Sudah belum? Udah Pak. Mau Pak. Lanjut Pak. Swingin itu sih. Panas cok. Bayangnya. Lo kalau kedinginan aja kan 4 inci ya. Oh disembuhin. Karyawannya belum tapi. Kenapa zombie kamu kenapa zombie? Apa sih? Halo. Dah. Coba jalan. Running. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dijalankan. Connect. Ya bener. Berapa error? Fix Nggak error. bisa dibilang sih. Boleh ke atas Pak? Kan gue masih ingat. Saya lihat dulu.
Import, Squills, Cluster, Ibra, Maps. Nah, itu bisa dipilih dikasihnya apa. Tadi kan kita cuma satu ya. Kasih. Tinggal masukin. Nah, kalau gini udah Pak, masukinnya Pak lihat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, Pak coba sekolah atas kok. Aku nggak ada inputannya. mana deh? Gimana tuh? Misal saya ngetik satu nanti Bu. Caranya gimana? Ya begitu. Apa? Oh, yang Harus paling koordinatnya harus desimal, sesuai. Pak. Itu sesuai. Terus desimal saya nggak kenapa? Saya nggak paham. Itu kan kalau satu, berarti kan ini kan sama nih kayak tadi nih titik satu di sini sama sini. Nanti bisa di refresh lagi, jalanin lagi. Kalau misalkan mau dua, itu pasti hasilnya kayak aku beda lagi banget. Isi dulu gitu. Apa tapi ininya masih muter. Tambah kan. Di sini satu. Jadi kalau tadinya cuma satu, jadi ada dua. Oh. Bapak ini tapi masih muter. Oh, ini berarti 2,5, 2,9. Ya itu titik sentral yang baru. Karena kan iterasi kedua. Kalau ini 2,7. Ya. Itu kan ada tambahan. Oh, jadi segede. Berapa sih? Mau. Gue import. Oh iya, Chrome ya. Bapak saya kayak gimana sih? Nah, saya nggak tahu ada kayak gimana. Kayak gini kok kalau kayak gini. Salah. Coba masuk ke Beda titel. Coba atas. Apaan tuh T-nya dua? Iya, T-nya kebanyakan. Ini enggak, Pak. Iya. Coba lu diisi satu gitu. Terus dia Mana? Jalan lo. enter. Dah, selesai. Coba. Ini. Masa sih? Di mana sih Ini alatnya? yang visual hasil kelas. Kayak gini. Enggak, lu kayak Bapak, kayak apa itu? Bapak, codingannya bisa dikatasin enggak? Bapak kok di atas set saya ya? Benar. Sih. Gue. Apa sumbing? Salah. Kok salah di sini ya? Salah hidup gimana? Koma, mana koma? Ada kurang itu. Oh, cinta. Ada yang salah itu komanya. Tapi ada yang tanya. Ah, masa nggak kelihatan sih? Jadi gimana? Bapak, batasin Pak tolong. Masa nggak kelihatan? Itu jelas selalu kelihatan. Yang kurang enak. Oh, di sini, bagian sini, lu lihat. Pak, coba ke bawahin Pak. Bagian input, lihat bagian input. Di bagian itu Pak. Tolong. Tuh, coba lihat. Tuh, berapa? Bapak di atas set saya Pak ya? Enggak, lu lihat sama-samain. Karena enggak bawahnya. Mana ya, Pak? Awas ada yang kata ada yang koma titik itu salah. Kayaknya gede, kayaknya gede. Uploadnya Kayaknya satu itu detail ya Allah kenapa double? Kok kayak gini? ya udah deh. Ya inputnya mana? Ini masih putar-putar. Ya. Susunya kayaknya gede. Inputnya yang di bawahnya Pak. Coba di atasnya berarti inputnya. Tuh. Udah tuh di WA tuh. Dewa tuh. Terus
Diketik lah Silpi, nanya lagi lu. Diketik. Mana oleh-oleh Silpi? Ini bagus sekali begini loh. Ini masa diam. Oh gini. Ya. Kalau satu kan kayak tadi tuh. Begini dah. Ini bisa digunakan sama. Ah, emang Allah kan masih ada ini kok. Ini tuh Pak Azam, ini lanjutannya apa yang mesin di atas Pak? Apa ini? Masih sama. ah perutku sakit. Nah. Itu gimana sih? Oh, berarti gua harus bikin dulu. Satu huruf aja. Ngisi inputnya gimana sih? Itu di bawah. Masih error gini. Udah dikasih codingan kitanya. Di mana ya, nih? Lupa. Kalau kita klik dua ada hasilnya gitu ya. Dia salahin gua berarti. Apa? Ya, itu salahmu udah mau download sih. Coba, biar aku bantuin. Gua pakai yang diisi. Hah? Orang gua pakai yang tadi yang lain Kakak. Gua pakai Sintayong. Sini tadi di data sheet awal inputnya. Bisa ditanya Itu ada yang kurang satu huruf. Ada. Akhirnya belum. Coba diperhatikan dengan kacamata dan batu. Kacamata dong. Kalian bisa. Jadinya ada tapi nggak ada masalah. Itu kan primitif. Rekam dulu. Lo jadi setiap orang yang nanti gue nggak mau kompor lu biar lu masak. Kayu tahu dah kita. Siapa yang mau masak? Okta yang mau masak. Udah semua. Sudah. Bisa. Mana? Soalnya kalau Inputnya udah belum? kita nggak pernah bisa ditolak. Sirapannya dulu orang. Tadi itu sama berapa? Aku ikut masak sama. Gue Senin pagi oke ya. Senin pagi, Selasa pagi. Ini Selasa kan Sabtu. Dimasak tuh Oh, lu minggu. Sabtunya nyusul. Sabtu pagi. Lu kan nyusul. Sama siapa lu? Tahu diri. Serius. Wah, itu betul. Emang acara intimnya Sabtu malam? Hah? Acara intimnya Iya, dari ini harus muter apa? Sabtu malam. Iya, intinya tuh Sabtu pokoknya. Oh, Intinya yang dari lain Sabtu. lain selain satu. Minggu gua. Ini hasil yang hijau Dan sama gua aja minggu pagi. Hah? Yang hijau. Misalkan Ini ya. Tapi dulu kan belum ada berapa. Nanti sama nggak? Saya sama mana? Maksudnya di rawat sudah tak? Enggak. Ya kan? Udah nyoba sampai 100 belum? Oh, ini coba sampai 100 juga. Ya, bebas dicoba aja. Pak, emang kalau dicoba pas satu bisa Pak? Ya bisa aja. Paling yang titik X-nya berubah-ubah. Tapi X-nya tetap 2. Titik Nama X, di iya. di folder. Karena kan kita udah nge-state di clusternya ini cuma 2. Coba ada awal klik kanan. Di sininya nih. Di end cluster ya? Ya. Nih. Labelnya folder. Di sininya kan kita cuma ngatur ini cuma 2. doang. Kalau kita mau 3 bisa. Gua jadi kecil, Pak. Dulu apa nih, Pak? Berarti kalau end clusternya kan nanti bakal muncul baru diklik kanan. Pak. Pilih open in. Kalau misalkan kita end cluster yang 5 di sini nanti bakal keluar chip baru 5. Tapi nah datanya kan sedikit. Masukin di sini. Iya. Kalau datanya sedikit nggak bagus. Gitu. Oke, Pak. Nah, Silpi, tahunya mana Silpi? ibaratnya ini yang dilakukan sama ini ya kasir supermarket lah. Di sini. Ya udah tahu sih.
Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, belum, masih aman. Masih aman. Ya, saya bingung juga mau ngapain lagi. Udah Pak. Udah bingung mau ngapain? Udah itu. Asli ya sih Pak. Gila. Bisa emang kuis Pak. Boleh. Boleh juga. TikTok aja Pak, malah kesumbing Pak, TikTok malah kesumbing. Andainya saja siapa ingin siapa menjadi kambing. Pak.